Bab 2311, Krisis Menkyiuzen. Meskipun Giant Sun Immortal Venerated ikut serta dalam pertempuran, dia telah menjaga kekuatannya. Dia ingin menyelamatkan nyawanya, esensi abadi dan terus menyembunyikan kartu trufnya sambil membuat konstelasi bintang dan Fang Yuan mengeluarkan esensi abadi masing-masing. Meskipun situasi Fang Yuan buruk dan dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia benar-benar menghasilkan keuntungan terus-menerus. Giant Sun Immortal Venerable tidak dapat menerimanya lagi. Giant Sun adalah seorang Immortal Venerable, dia tidak akan mudah tertipu oleh keuntungan yang mereka miliki saat ini. Fang Yuan, lakukan gerakan ini. Teriak Giant Sun Immortal yang mulia saat dia menggunakan dua gerakan pembunuh, sisa keberuntungan yang tersisa, dan pengembalian yang terakumulasi, berturut-turut. Aktivasi sisa keberuntungan yang tersisa sangat cepat, Fang Yuan tidak bisa mengelak. Itu karena Giant Sun Immortal Venerable menggunakan jurus ini ke arah dirinya sendiri dan tidak pada Fang Yuan. Kabut emas, samar namun, saat berikutnya, kabut emas ini muncul tak terlukiskan di tubuh Fang Yuan. Fang Yuan terkejut sesaat sebelum memahami kedalaman gerakan ini. Giant Sun Immortal Venerable bertarung dengan Fang Yuan, keberuntungan mereka terus terjalin dan membentuk hubungan dekat seperti jembatan. Giant Sun Immortal Venerable bertindak berdasarkan PADAINIDANDENGANMUDAHMENGIRIMSISAKEBERUNTUNGGANYEANGTERSISAKEFANG Melihat MELALUI ini NAMUNJALUR keberuntungannya pencapaiannya jauh lebih rendah daripada Giant Sun Immortal Venerated, bahkan jika dia melihat kedalaman ini, sulit baginya untuk menghentikannya. Keberuntungan yang tersisa jurus pembunuh melilit tubuh Fang Yuan, terus-menerus mengikis keberuntungannya. Segel perlindungan aliran terbalik dipicu pada saat ini dan memantulkan jurus pembunuh pengikis keberuntungan yang tersisa. Giant Sun Immortal Venerated senang melihat ini. Dia berkoordinasi dengan segel perlindungan aliran balik dan membiarkan serangan balik ini mencapainya dengan mengikuti keberuntungan mereka yang terhubung. Akumulasi gerakan pembunuh pengembalian menunjukkan efeknya, semakin padatnya kabut emas di sekitarnya. Kabut emas yang sedikit lebih padat mengikuti hubungan keberuntungan dan kembali ke tubuh Fang Yuan. Gerakan pembunuh keberuntungan sisa, yang tersisa saat tindakan maju mundur ini berlanjut, sisa-sisa kekuatan keberuntungan terus tumbuh. Fang Yuan memiliki ekspresi serius, para bangsawan tidak bisa diremehkan. Bukan hanya konstelasi bintang abadi yang mulia yang memikirkan sebuah penangkal untuk membalikkan arus. Segel perlindungan, Giant Sun Immortal yang mulia juga melakukan hal yang sama. Secara komparatif, sebagai jalur kebijaksanaan Gu Immortal, metode Star Constellation Immortal yang mulia bahkan lebih menyeluruh. Karena ia langsung melewati segel perlindungan aliran balik. Metode Giant Sun Immortal Venerable tidaklah menyeluruh, ia memilih pendekatan berbeda yang meniru aliran balik. Segel perlindungan aliran terbalik dapat memantulkan serangan, Giant Sun Immortal Venerable juga memantulkannya kembali. Dengan dua gerakan yang terkait, Giant Sun Immortal Venerable mendapatkan keuntungan. Hanya karena jurus pembunuh keberuntungan sisa Memo menjadi semakin kuat, bahkan jika segel pelindung aliran balik dapat memantulkannya, sungai aliran balik telah jumlah air yang tetap. Sementara kedua belah pihak belum mencapai batasnya, Giant Sun Immortal Venerated mencapai tujuannya menggunakan esensi abadi miliknya untuk menghabiskan sungai aliran terbalik. Segel perlindungan aliran terbalik memang sangat sulit untuk dihadapi. Dalam pertarungan masa lalu dengan Fang Yuan, Giant Sun Immortal yang mulia telah menggunakan segala macam serangan untuk memicu segel perlindungan aliran balik dan mengeluarkan sungai aliran balik. Sekarang, dia menggunakan keberuntungan sisa yang tersisa dan mengumpulkan pengembalian bersama-sama, itu jauh lebih efisien daripada menyerang secara langsung. Menggunakan esensi abadi untuk mengeluarkan domain terpencil surga dan bumi juga merupakan keuntungan. Bagaimanapun, jauh lebih mudah untuk mengumpulkan esensi abadi daripada memulihkan sungai aliran terbalik. Fang Yuan terkejut dan marah, matahari raksasa abadi yang mulia, aku pasti akan membayarmu kembali untuk ini. Giant Sun Immortal yang mulia memandang Fang Yuan dan mendesah dalam hati. Dia merasa itu tidak bijaksana bagi Fang Yuan untuk bertarung demi alam mimpi jalan surga. Namun,
Giant Sun Immortal yang mulia memikirkannya dan memahami alasan di balik keputusannya. Bagaimanapun, surga, alam mimpi jalan surga adalah sumber daya yang dapat membalikkan kontes para bangsawan. Jika alam mimpi jalan surga ini diubah menjadi alam mimpi jalan darah tingkat 9 abadi, Gu, jalur darah atau bahkan jalur keberuntungan domain terpencil surga dan bumi, aku juga akan dibutakan oleh keserakahan. Sepertinya Fang Yuan berencana untuk mengembangkan jalan surga. Giant Sun Immortal Venerable menggunakan metode tersembunyinya untuk lebih menekan Fang Yuan. Di sisi lain, Star Constellation Immortal Venerable selesai mempersiapkannya, jurus pembunuh. Cahaya biru tak terbatas menyebar saat dia mengaktifkan jurus itu. Cahaya itu bersinar di alam mimpi jalan surga menjadi liar, bentuknya TERDISTORSI terus MENERUSSEPERTIKEJANGBERUBAHMNJADIADONANYANGDIREMAS terus-menerus titik. OH tidak tanda seru. Konstelasi bintang abadi yang mulia sebenarnya memiliki metode untuk menargetkan mimpi, alam semesta. Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Dia segera membatalkan segel perlindungan aliran balik, hanya menggunakan rahasia surgawi yang tidak terlihat dan tabir perlindungan jaring surgawi. Untuk secara paksa menahan serangan Giant Sun Immortal Venerated sambil bergegas menuju Star Constellation Immortal Venerated. Setelah klon Fang Yuan, Meng Qiuzhen, memasuki alam mimpi jalan surga, penglihatannya berubah. Tak lama kemudian, dia menemukan bahwa dia telah berubah menjadi roh tanah dalam bentuk boneka kain merah muda. Meng Qiuzhen tidak terkejut. Dia mencibir dan mulai menggunakan kekuatannya untuk mengubah dan mengelola tanah yang diberkati ini dalam mimpi. Berbeda dari perizi WIDANYINGWUCIMENGKIUZHENDATANGSEPENUHNYA siap titik. Karena Fang Yuan mengambil inisiatif untuk bergerak, dia secara alami membuat persiapan yang cukup. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami kompleksitas mimpi jalan surga, alam mimpi dengan mencuri rahasia surgawi, dia memiliki gagasan yang jelas tentang aturan umum di alam mimpi. Meng Qiuzhen mengujinya untuk sementara waktu dan mempelajarinya batas kemampuannya. Jurus pembunuh abadi, Butterfly menjelajahi rahasia surgawi. Jurus ini menggunakan jalur mimpi investigasi Immortal Gu Dream Butterfly sebagai intinya, didasarkan pada pengungkapan jurus pembunuh rahasia surgawi, dan secara khusus dibuat untuk digunakan di alam mimpi jalur surga. Itu bisa mendapatkan detail bencana dan kesengsaraan di alam mimpi jalan surga sebelumnya. Langkah ini adalah salah satu persiapan yang dilakukan Fang Yuan. Setelah Meng Qiuzhen menggunakan langkah ini, dia tahu detail bencana duniawi pertama. Tapi dia tidak puas karena dia menggunakan gerakan itu 2 kali lagi, menghabiskan banyak esensi abadi untuk menyelidiki jenis dan skala 2. Bencana duniawi berikutnya, ini berbeda dari mengungkap rahasia surgawi. Mengungkap rahasia surgawi hanya dapat menjelajahi detailnya dari malapetaka dan kesengsaraan berikutnya, terlebih lagi, pembudidaya Gu tidak mungkin terlalu jauh dari kesengsaraan berikutnya. Namun kupu-kupu menjelajahi rahasia surgawi menyelidiki detail dari 3 bencana berikutnya. Tentu saja, angka ini terkait dengan kekuatan jurus pembunuh serta ukuran jalur surga. Alam mimpi, titik. Setelah menyelesaikan semua ini, Meng Qiuzhen mulai mengelola tanah yang diberkati. Hanya ada ladang batu di hadapannya, datar dan tak bernyawa. Mengumpulkan angin dan awan untuk mengumpulkan petir dan membombardir bidang batu. 30% dari bidang batu itu hancur berkeping-keping, bagian yang tersisa dipenuhi retakan, DAN jurang titik. MENGKIUZHENMENGHENTIKANPETIRDAN jurang titik. MENGKIUZHENMENGHENTIKANPETIRDANJURANG dan MENGHENTIKANPETIRDANMENGHENTIKANPETIR. DANMENGHENTIKANPETIR tidak lagi sepadat sebelumnya, setelah bertahan beberapa saat, akhirnya mulai bergetar sedikit. Getaran terus membesar hingga terbentuklah parit-parit yang dalam. Titik. Setelah parit-parit bumi terbentuk, Meng Qiuzhen menggerakkan angin dan awan lagi, mengumpulkan awan-awan tebal. Namun kali ini, dia tidak menciptakan petir melainkan hujan lebat. Ada sangat sedikit tanda dao jalur air di tanah yang diberkati alam mimpi jalur surga ini yang tidak menguntungkan bagi rencana Meng Qiuzhen. Namun, di bawah upaya Meng Qiuzhen yang terus-menerus,
Air hujan terkumpul, akhirnya meluap keluar dari parit tanah dan menutupinya, lapangan batu. Setelah menyelesaikan semua ini, Meng Qiuzen menghitung waktu dan menyadari bahwa dia telah menghabiskan banyak waktu, itu mendekati yang pertama bencana duniawi. Dia mengaktifkan gerakan pembunuh mimpi ciptaan untuk menciptakan paku-paku batu kokoh yang tak terhitung jumlahnya dari ketiadaan. Ketika dia hampir mengubah seluruh bidang batu menjadi tanah berduri, malapetaka duniawi pertama tiba. Itu adalah malapetaka binatang buas yang sunyi. Seekor kera berlengan 4 yang ganas menyusup ke tanah yang diberkati. Ia meraung saat memusatkan pandangannya ke Meng Qiuzen dan berlari ke arahnya. Meng Qiuzen adalah roh tanah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi, jadi dia dikejar oleh kera berlengan 4 di mana-mana. Menatap kera berlengan 4 yang tidak menyerah padanya dan menghancurkan paku-paku tanah yang tak terhitung jumlahnya dimanapun ia lewat, Meng Qiuzen dia tidak panik, sebaliknya, dia tersenyum tipis. Semuanya sesuai rencananya. Kera berlengan 4 itu mengamuk beberapa saat sebelum seluruh tubuhnya tertutup luka-luka dan darah. Hal ini merangsang sifat binatangnya, ia menjadi semakin mengamuk dan kecepatannya akhirnya melampaui Meng Qiuzen. Meng Qiuzen sudah siap, dia berhenti berlari di tanah dan mengebor parit tanah. Ukurannya kecil, dan meskipun kera berlengan 4 itu lincah, ia sama besarnya seekor gajah. Ia berhenti di luar, ia menjulurkan lengannya yang panjang ke dalam parit tanah tetapi tidak dapat meraih Meng Qiuzen. Meng Qiuzen bahkan tidak bisa meraihnya, dengan MUDAHMENGALAMIKEKUATANROH tanah titik. Faktanya, INIADALHPENGALAMANYANGSANGAT berharga. Dewa-dewa abadi bukanlah roh tanah, mereka mungkin pemilik lubang abadi mereka, tetapi kendali mereka atas lubang abadi mereka sendiri jauh lebih rendah daripada tanah. Roh atau roh surgawi, itu seperti bagaimana Fang Yuan harus menyebarkan indera keilahiannya ke seluruh bukaan abadi yang berdaulat untuk memeriksa situasi. Roh-roh daratan, dalam pengertian ini, roh-roh daratan dan roh-roh surgawi ADALAHSATUDENGAN. APERTUREABADI. OBSSIGUIMMORTALMEMBERIKANSPIRITUALITAS mereka titik. ROHTANHDANROHSURGAWIMMILIKIPEMHAMANDANKENDALIYANGSANGATDALAM di atas lubang abadi titik. Fang Yuan harus menggunakan Gu abadi Dao yang dapat dirasakan atau metode semacam itu untuk memeriksa jumlah tanda Dao-nya titik. Tetapi roh tanah atau roh-roh surgawi dapat dengan mudah mengetahuinya, mereka hanya perlu berkonsentrasi sedikit dan mereka akan mengetahui jumlah dan distribusi tanda-tanda Dao. Pengejaran ini dan situasi melarikan diri berlanjut selama beberapa hari. Meng Qiuzen tidak mengalami cedera, tetapi kera berlengan 4 terluka parah dan mati setelah menghabiskan semua kekuatannya. Setelah mati, Meng Qiuzen menggunakan angin dan hujan untuk menguraikan darah dan dagingnya, sebelum menggunakan petir untuk mengubah tulang-tulangnya menjadi potongan-potongan. Dia kemudian menguburnya tulang-tulang di bawah tanah, semua tanda kekuatan jalan Dao dengan cepat ditambahkan ke tanah yang diberkati. Setelah menyelesaikan semua ini, Meng Qiuzen membuka telapak tangan boneka kecilnya dan menghancurkan sebuah batu kecil. Meng Qiuzen mengangguk dengan gembira. Kekuatan roh tanah terhubung dengan kekuatan surgawi dunia kecil. Apa itu fondasi kekuatan surgawi? Itu adalah tanda Dao di lubang abadi. Setelah melewati malapetaka duniawi binatang buas kera berlengan 4, yang diberkati tanda-tanda Dao jalur kekuatan tanah melonjak yang meningkatkan kekuatan Meng Qiuzen. Dia bisa menghancurkan batu-batu keras ini yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan. Menghancurkan potongan-potongan batu hanyalah pertunjukan kecil, Meng Qiuzen mengumpulkan kekuatannya dan mengaduk permukaan air, menciptakan gelombang besar bab 2312 kedalaman jalan surga alam mimpi. Gelombang terus menghantam tanah berbatu, membanjiri dan menghancurkan tanah termasuk paku-paku bumi. Bumi parit-parit sudah terendam dalam air, kekuatan bawah air terus melonjak dan menghantam parit-parit, memperbesarnya. Suara gemuruh samar bergema di dalam air yang diberkati, daratan daratan BERBATUMULAITERPECAHKIBATBANJIRYANGTERPECAHTERPECAH TERPECAH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 .
Meng Qiuzen akhirnya merasa rileks setelah menyelesaikan langkah ini, rasa pencapaian muncul di hatinya. Tidak mudah untuk mencapai tahap ini. Awalnya, tanah yang diberkati memiliki jumlah tanda dao jalur bumi tertinggi. Tanda dao jalur lainnya sangat sedikit, perbedaan antara keduanya sangat besar yang menyebabkan medan menjadi berbatu. Keuntungan dan kerugian tanah berbatu itu jelas. Itu bisa menghasilkan bahan batu dan tambang biji yang sangat bermanfaat bagi habitat manusia batu, tetapi itu tidak bermanfaat bagi pertumbuhan vegetasi. Medan tanah yang diberkati itu awalnya bukanlah hal yang buruk. Namun, ketika Meng Qiuzen menyelidiki 3 malapetaka duniawi berikutnya, malapetaka pertama adalah malapetaka binatang jalan kekuatan, kera ganas berlengan 4, malapetaka kedua adalah malapetaka jalan api, hujan api, dan yang ketiga adalah malapetaka jalan transformasi yang menerbangkan kesengsaraan. Meng Qiuzen mengerti bahwa jalan mimpi ini memberkati malapetaka dan kesengsaraan tanah ini. Berdasarkan jalur bumi, pengembangan di jalur bumi tidak memiliki banyak prospek. Meng Qiuzen segera memutuskan untuk merombak medan. Setelah seorang Master Gu menjalani kenaikan abadi, sangat sedikit yang akan mengubah medan bukaan abadi mereka. Langkah ini tidak mudah. Untungnya, ini adalah alam mimpi dan Meng Qiuzen memiliki kekuatan roh tanah. Pertama-tama dia menghancurkan seluruh tanah berbatu, tetapi dia tidak dapat melakukannya dengan sempurna karena dia tidak memiliki tanda kekuatan jalan dao. Setelah itu, dia menggunakan jurus pembunuh ciptaan mimpinya untuk menciptakan paku-paku tanah dan menggunakan parit-parit tanah dan gua-gua untuk membunuh kera berlengan 4 itu. Langkah ini cukup sulit. Jika dia tidak menciptakan mimpi, Meng Qiuzen tidak akan memiliki paku tanah. Kera berlengan 4 itu akan hidup untuk waktu yang sangat lama. Dia harus menunggu sampai benda itu mati karena kelaparan sebelum tanah yang diberkati dari bukaan abadi itu dapat mencernanya perlahan-lahan untuk mendapatkan tanda-tanda jalan dao kekuatan. Dengan menggunakan paku-paku tanah, Meng Qiuzen dengan cepat menyingkirkan kera berlengan 4 itu. Namun karena tanda-tanda dao yang saling bertentangan, tanah yang diberkati itu hanya dapat menyerap sebagian besar kekuatan jalan dao menandai dan tidak semuanya. Untungnya, bagian ini cukup. Meng Qiuzen akhirnya membelah tanah batu yang lengkap. Berikutnya adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Meng Qiuzen memilih sebuah pulau besar dan mulai menghancurkan tanah berbatu di pinggirannya menjadi kerikil dalam jumlah besar. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Tugas pertama, dia harus mengumpulkan awan petir untuk membombardirnya, lalu menggunakan angin kencang dan gelombang air untuk mengikis tanah. Dengan kekuatan tanda jalur dao, angin dan ombak jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi efisiensi penghancuran batu tidak tinggi. Banyak kekuatan yang harus dihabiskan untuk hasil yang minimal. Faktanya, ada banyak metode yang bagus. Misalnya, menggunakan api untuk memanaskan permukaan batu lalu menggunakan air untuk mendinginkannya dengan segera akan menghancurkan batu-batu dengan mudah. Tapi tanah yang diberkati alam mimpi ini tidak memiliki tanda dao jalur api yang benar-benar mengganggu Meng Qiuzen. Apa yang sedang dia lakukan? Sekarang sama saja seperti menggunakan pisau untuk menebang pohon. Beberapa hari berlalu saat dia melanjutkan penggilingan yang melelahkan ini, kerikil memenuhi sekeliling batu besar itu. Pulau, kerikil-kerikil ini digiling oleh angin dan air, mereka kecil dan halus seperti batu-batu bulat mini. Pekerjaan di pulau besar pertama telah selesai, Meng Qiuzen kemudian bekerja di pulau besar kedua. Air hujan telah terkumpul menjadi laut di sekitar pulau-pulau tersebut. Pada kenyataannya, itu tidak dapat dianggap sebagai laut. Itu paling banyak adalah sebuah danau besar. Meng Qiuzen tidak repot-repot membuat gelombang seperti biasanya, sehingga permukaan air menjadi halus seperti cermin. Hanya ketika dia perlu menghancurkan batu-batu yang keras, atau menginjak air sebagaimana metode perjalanan yang akan diambilnya untuk membangkitkan angin dan gelombang. Tanah yang diberkati ini tidak memiliki ruang tanda jalur dao, itu tidak besar dan Meng Qiuzen tidak bisa berteleportasi bahkan sebagai roh tanah. Waktu berlalu seperti pulau-pulau kecil direnovasi. Setelah Meng Qiuzen selesai merenovasi semua pulau besar dan bahkan 7-8 pulau kecil, ia menyambut bencana jalur api. Hujan api turun dengan deras. Setiap setetes hujan api seukuran baskom cuci, tetesan hujan api yang tak terhitung jumlahnya menghantam dengan momentum yang sangat besar. Hujan api jatuh di pulau-pulau, pantai berbatu tanah dan kerikil terbakar hebat. Beberapa kerikil tipis bahkan meleleh, berubah menjadi lava yang perlahan mengalir menuju air.
Secara bertahap, pulau-pulau batu dengan tepian yang menjulang tinggi mulai terbentuk, untuk berubah di bawah hujan api yang menghancurkan. Semua daerah pinggiran pulau tenggelam di bawah air, bagian tengahnya sejajar dengan permukaan danau, sementara bagian atas sedikit lebih tinggi, membentuk pantai yang terbuat dari kerikil. Sebagian besar hujan api mendarat di air, menciptakan uap yang menjulang tinggi. Uap naik dan berangsur-angsur membentuk awan tebal yang menutupi seluruh tanah yang diberkati. Meng Qiuzen bersembunyi di bawah tanah di mana ada tanda-tanda jalan dao tanah padat seperti yang telah dia lakukan. Kemampuan untuk bergerak di bawah tanah sebagai roh tanah. Dia membiarkan hujan api mendatangkan malapetaka sambil sesekali mengawasi pulau-pulau batu. Hujan api berlangsung lama sebelum menghilang. Meng Qiuzen kembali ke atas tanah dan merasakan bahwa suhu telah meningkat beberapa kali sementara udara masih dingin, lembabdan panas titik. Seluruh negeri yang diberkati itu tertutupi oleh awan tebal titik. Seperti baru saja terjadi hujan api besar, awan-awan itu tampak seperti selimut yang terbakar. Bagaimana mungkin tidak panas? Meng Qiuzen menggunakan angin untuk meniup awan-awan ini yang kemudian langsung mendinginkan atmosfer. Namun, tak lama kemudian, uap mengembun di langit lagi, membentuk awan tipis. Mungkin akan terbentuk kembali menjadi lapisan awan tebal setelah beberapa waktu. Meng Qiuzen segera menyadari bahwa malapetaka jalur api membawa sejumlah besar tanda dao jalur api. Dia perlu menahan sebagian besar tanda dao jalur api, dan bisa membiarkan mereka mengganggu rencananya. Jika ada sejumlah besar tanda dao jalur cahaya, saya dapat mengumpulkan sebagian besar dao jalur api. Tanda-tandanya berubah menjadi matahari buatan. Meng Qiuzen merasa kasihan. Tanah yang diberkati alam mimpi ini memiliki tanda-tanda dao jalan cahaya tetapi jumlahnya sangat sedikit sehingga tanah yang diberkati itu selalu remang-remang cahayanya. Rencana untuk menciptakan matahari tidak mungkin dilakukan tetapi Meng Qiuzen punya metode lain. Seketika, dia mengaktifkan metode penciptaan, jurus pembunuh mimpi, dan setelah melalui 10 atau lebih prosedur, sebagian besar tanda dao jalur api dikumpulkan di kedalaman akar pulau-pulau besar. Tanda-tanda dao jalur api tertahan oleh tanda-tanda dao jalur bumi yang lebih padat, membentuk magma di dalam pulau-pulau besar. Di luar pulau-pulau, suhu turun dengan cepat karena penurunan tanda-tanda dao jalur api. Awan cahaya yang mengambang di langit tidak akan lagi terakumulasi dengan sendirinya. Tidak ada matahari buatan jadi tidak akan ada cuaca panas, tetapi dengan magma, ada energi panas bumi yang dapat digunakan dengan cara yang sama. Selama Meng Qiuzen menggunakan tanda dao jalur kekuatan, dia bisa memicu reaksi untuk mengubah pulau-pulau besar menjadi gunung berapi aktif yang menyemburkan arus Qi sebelum meledak dengan lava yang mengalir dan sejumlah besar abu. Pikiran Meng Qiuzen tersentak saat dia tiba-tiba menyadari. Tanahku yang diberkati tidak memiliki Qi tanda jalur dao atau tanda jalur dao suara. Tetapi ketika gunung berapi meletus, mereka akan mengeluarkan arus Qi dan menciptakan ledakan keras. Sebelumnya, hujan api melanda, danau itu menciptakan awan uap, tetapi tidak ada tanda jalan awan di sini. Ini mungkin asal mula kemampuan untuk meniru jalan lain. Ketika seorang kultivator Gu mengolah suatu jalur ke tingkat tertentu, mereka dapat meniru kekuatan jalur lain dan mencapai keseimbangan menyeluruh. Misalnya, kayu jurus pembunuh jalur yang mekar sekilas meniru kekuatan jalur waktu. Jurus pembunuh Baixiang termasuk dalam jalur es dan salju tetapi memiliki kekuatan jalur transformasi. Melempar gerakan pembunuh penyelidikan adalah gerakan jalur bumi tetapi memiliki efek jalur informasi. Setelah memahami kebenaran ini, sebagian dari makna sebenarnya dari alam mimpi ini diserap oleh Meng Qiuzen. Tingkat pencapaian jalur surganya sedikit meningkat yang disinkronkan dengan tubuh utama dan klon lainnya. Meng Qiuzen memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa meskipun dia telah menjadi roh tanah, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tanda dao dari setiap jalan. Roh tanah mengendalikan kekuatan surgawi tetapi hanya sebagian dari akumulasi bukaan abadi. Misalnya, Meng Qiuzen berusaha keras untuk menghancurkan batu-batu. Pada dasarnya itu melonggarkan gumpalan tanda-tanda jalan dao bumi dan memisahkannya. Jika Meng Qiuzen memiliki kendali penuh atas tanda-tanda jalan dao bumi, dia bisa mengubah batu-batu keras menjadi pasir hanya dengan pikiran. Roh tanah mengendalikan kekuatan surgawi tetapi penggunaannya hanya pada tingkat yang dangkal. Selain itu, ia harus menggunakan angin, air, dan kekuatan lain untuk menghancurkan batu-batu.
Jadi bagaimana dia bisa memperdalam kendali ini? Lebih khusus lagi, bagaimana dia bisa mengubah batu-batu yang keras menjadi pasir? Meng Qiuzhen langsung berpikir untuk mengubah gu pasir. Gu ini bisa mengubah tanah dan batu menjadi pasir halus. Dia kemudian memikirkan banyak gerakan mematikan yang berbeda. Jalan setapak yang bisa mengubah bebatuan menjadi pasir. Dalam sekejap, persepsi Meng Qiuzhen tentang jurus pembunuh dan cacing gu menjadi berbeda. Dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata atau menjelaskannya. Wawasan ini terakumulasi dalam pikirannya dan sedikit lebih rendah dari pemahaman sebelumnya. Hanya pemahaman menyeluruh yang akan meningkatkan tingkat pencapaian jalan surganya. Alam mimpi jalan surga. Untuk menyerap makna sebenarnya di alam mimpi jalan surga, seseorang harus mengembangkan tanah yang diberkati alam mimpi sambil juga memahami kebenaran operasinya. SURGADAN bumi titik. INIMEMBUATITUMENJADI sulit titik. KETIKAFANGYUANMENJELAJHIALAMMIMPIJALANMANUSIA titik. TEORIBARUFENGJIN Huang, ITUDAPATMENJADI, jalan apapun asalkan itu adalah mimpi manusia, ia hanya perlu menjelajahinya sampai tingkat tertentu untuk menaikkan level pencapaiannya. Eksplorasi surga jalan, alam mimpi, hanya mempertahankan hubungan dekat antara orang tersebut dan jalan surga. Makna sebenarnya, hubungan ini perlu dipahami untuk meningkatkan level pencapaian. Bagaimanapun, ada garis tipis yang memisahkan alam mimpi, jalan surga, dan manusia. Tepat saat Meng Qiuzhen berpikir, dunia berubah terbalik, turun titik. Seluruh negeri yang diberkati itu berguncang hebat dan terbalik, danau itu terbalik dan menyembur mundur sementara pulau-pulau itu terbang dan saling bertabrakan titik. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Meng Qiuzhen berubah. Gangguan yang tiba-tiba di alam mimpi memberinya tekanan besar. Meng Qiuzhen dengan cepat mengaktifkan mimpi armor untuk melindungi dirinya sendiri. Untungnya, guncangan alam mimpi hanya berlangsung sebentar sebelum menjadi tenang. Ekspresi Meng Qiuzhen pucat. Sangat beruntung bahwa dia memiliki baju zirah impian Gu dan dia memilih untuk menjelajahi alam impian jalan surga berukuran sedang daripada menjadi serakah. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah mati dalam musibah ini. Ini bukan perkembangan alam mimpi jalan surga, melainkan gangguan dari dunia luar. Mungkin itu adalah orang terhormat yang membuat langkah. Meng Qiuzhen berpikir ketika dia melihat reruntuhan di depannya, tersenyum pahit pada pemandangan tanah yang diberkati yang tidak teratur. Titik. Kerja keras dan usaha semuanya sia-sia. Jika serangan ini terjadi beberapa kali lagi, aku tidak akan bisa melanjutkan penjelajahan. Bencana dan kesengsaraan akan menjadi SEMAKIN kuat titik. Semoga saja TUBUHUTAMHKUDAPATMELINDUNGI aku, petik 2. Bab 2313, Penyembunyian Hantu Surgawi. Konstelasi bintang abadi, jurus pembunuh yang mulia disebut niat kacau yang menghilangkan mimpi. Itu adalah jurus pembunuh jalur kebijaksanaan tetapi termasuk sejumlah besar gufana jalur mimpi meniru kekuatan jalur mimpi. Itu dapat memengaruhi alam mimpi. Konstelasi bintang yang mulia abadi menyimpulkan langkah ini MENANGKALMETODEALAMMIMPI Yuan titik. DIMASALALUFANGYUANMELETAKKANTUBUHPENCARIREALITASMIMPIMORNIUNTUKMENCIPTAKANALMMIMPI BESAR metode-metode di dunia tidak efektif terhadap alam mimpi. Fang Yuan mampu berhasil berkali-kali. Setelah itu, ketika Fang Yuan ingin mengumpulkan mimpi-mimpi ini, alam mimpi, dia akan menggunakan jurus pembunuh transformasi pencari realitas mimpi murni untuk mengubah alam mimpi menjadi klon dan mengambilnya. Namun, situasi ini tidak dapat terjadi setelah niat kacau menghilangkan jurus pembunuh mimpi digunakan. Gufana jalur mimpi dalam niat kacau menghilangkan mimpi hanya memiliki fungsi kunci, metode yang sebenarnya tetaplah jalan kebijaksanaan. Konstelasi bintang abadi yang mulia menggunakan metode jalan kebijaksanaan untuk mengganggu keinginan dan emosi yang terkandung dalam alam mimpi untuk membuatnya kacau titik. Baik itu alam mimpi jalan manusia atau alam mimpi jalan surga, mereka berisi keinginan dan emosi manusia, atau keinginan surga titik. Ketika ini kehendak dan emosi berubah menjadi kacau, alam mimpi, terutama alam mimpi yang teratur, akan kehilangan keteraturannya dan berubah menjadi kacau.
Penggarap Gu yang sedang menjelajahi alam mimpi akan bertemu dengan malapetaka seperti ikan yang masuk ke dalam air yang sudah mulai mendidih. Begitu tubuh-tubuh fisik pencari realitas mimpi murni terkena gerakan ini, tubuh manusia mereka yang stabil akan kembali ke alam mimpi. Kehendak manusia mereka, emosi, dan seterusnya akan berubah tidak teratur seiring dengan alam mimpi dan tidak dapat untuk berpikir. Meng Qiuzen yang masuk dengan tubuh dan jiwanya akan terkoyak-koyak oleh alam mimpi yang kacau seiring berjalannya waktu. Untungnya, Fang Yuan menghentikan ini tepat waktu. Star Constellation Immortal Venerated terpaksa menghentikan gerakannya yang memungkinkan Meng Qiuzen lolos dari bencana. Upaya dalam merombak tanah yang diberkati alam mimpi berubah menjadi sampah, semuanya sudah menjadi detail kecil. Star Constellation Immortal Venerated terbang kembali sambil menghindari Fang serangan Yuan dan mengamati alam mimpi jalan surga. Ketika dia melihat alam mimpi jalan surga yang menelan Meng Qiuzen kembali ke dirinya yang sebelumnya dan tidak mengalami perubahan abnormal lainnya, dia tahu Meng Qiuzen masih hidup. Konstelasi bintang menyimpulkan niat kacau ini menghilangkan mimpi sudah menjadi batas kemampuannya. Itu karena jalan mimpi membatasi dirinya. Konstelasi bintang abadi yang mulia hampir menjadi batu tulis kosong di jalan mimpi. Dia juga tidak memiliki Gu abadi jalur mimpi dan harus menggunakan sejumlah besar Gu fana jalur mimpi sebagai penggantinya. Dia sepenuhnya bergantung pada fondasi jalan kebijaksanaan yang mengerikan untuk menaikkan jurus pembunuh ke level 8. Dia ingin berbuat lebih banyak tetapi dia tidak berdaya. Inilah alasan dia tidak bisa menyelamatkan Peri Ziwei dan Ying Wuxie yang terjebak di alam mimpi jalan surga. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakan gerakan pembunuh ini untuk membunuh mereka. Namun, Star Constellation Immortal Venerable membutuhkan klon Spectral Soul yang masih hidup, jadi tidak ada gunanya membunuhnya. Namun, dia ingin membunuh Meng Qiuzen. Namun niat yang kacau menghilangkan aktivasi mimpi yang perlu dipertahankan. Jika dia diganggu oleh Fang Yuan dalam proses ini, dia akan menderita serangan balik yang berbahaya. Fang Yuan menyerang dengan sangat hebat, metode Star Constellation Immortal Venerated membuatnya cemas. Dia hanya bisa mengamati dengan saksama dan tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Mengaktifkan jurus pembunuh, Giant Sun, Immortal Venerable menyerang dengan gila dari samping. Perhatian Fang Yuan terutama tertuju pada konstelasi bintang Immortal Venerable sehingga dia bisa HANYAMENCOBAMENGHINDARISERANGANGIANT Sun. GIANTSUNIMMORTALVENERABLEAGRESIF dan memiliki banyak pengalaman pertempuran, sebagian besar serangannya masih mendarat di tubuh Fang Yuan. Fang Yuan memiliki aliran terbalik, segel perlindungan, tetapi keberuntungan sisa-sisa yang mulia matahari abadi raksasa terlalu merepotkan, jadi dia membatalkan gerakan itu dan mengandalkan tabir perlindungan jaring surgawi untuk bertahan. Ini adalah gerakan pembunuh peringkat 9 asli. Dengan amplifikasi tanda-tanda Dao jalur surga Fang Yuan, serangan Giant Sun Immortal Venerated tidak berhasil mencapai apapun. Tidak peduli seberapa misterius dan cerdiknya atau seberapa agung dan megahnya serangan Giant Sun Immortal Venerated, mereka diperlakukan sebagai tidak ada ketika mereka menyerang Fang Yuan. Metode pertahanan macam apa ini? Semakin raksasa matahari abadi yang mulia bertarung, semakin terguncang dia. Bahkan wajahnya mulai bergetar. Semakin ketat pertahanan Fang Yuan, semakin raksasa matahari abadi yang mulia ingin melihatnya. Namun, rahasia surgawi yang tersembunyi telah menyatu dengan jaring surgawi. Tabir pelindung, metode investigasi Giant Sun Immortal Venerable semuanya digagalkan oleh rahasia surgawi yang tersembunyi. Giant Sun Immortal Venerable tidak dapat melihatnya, Star Constellation Immortal Venerable juga sama. Kedua Venerable itu merasa semakin curiga. Fang Yuan bertahan melawan Star Constellation Immortal Venerable sambil mentransmisikan suaranya kepada Giant Sun Immortal Venerable untuk membantunya dan menyerang Star Constellation Immortal Venerable, menekankan pada kekuatan pengadilan surgawi. Selain itu, dia berjanji kepada Giant Sun Immortal yang mulia, jika dia melakukan ini, dia akan membuat lebih banyak lagi Gu abadi jalur darah dan hasil penelitian jalur darah, dia akan memberikannya kepada matahari raksasa. Yang mulia abadi, yang mulia raksasa matahari abadi segera merasa jauh lebih baik, jika Fang Yuan membuat konsesi sebesar itu berarti dia mungkin tidak bisa bertahan, untuk waktu yang lama. Namun serangannya menjadi lebih kuat saat dia menyampaikan suaranya, Fang Yuan, kamu terlalu rendah hati,
kamu mungkin yang terkuat di antara kami bertiga. Yang terhormat saat ini, belum lagi hal lainnya, hanya saja metode bertahanmu benar-benar membuat kami tak berdaya. Fang Yuan dengan cepat berkata, jurus pembunuh ini menggunakan domain terpencil surga dan bumi, kota sumur, sebagai inti, matahari raksasa, kamu tidak memiliki jurus pembunuh peringkat 9 saat ini, bagaimana kamu bisa menghancurkannya? Karena kamu tidak bisa menghancurkannya, mengapa mempersulitku dan membiarkan Star Constellation Immortal Venerate mendapatkan manfaat terbesar? Raksasa Sun Immortal yang mulia memperlambat serangannya. Dalam benaknya, dia berpikir, Fang Yuan sedang melakukan yang terbaik untuk meyakinkanku dan berbicara dengan patuh, dia mungkin benar-benar sudah mencapai batasnya. Dia setidaknya memiliki esensi abadi, jurus-jurus mematikannya sangat mengerikan, bagaimana mungkin mereka tidak menghabiskan banyak esensi abadi. Aku akan memperlambat seranganku dan memberinya waktu istirahat sehingga dia bisa melanjutkan pertempuran yang menguras tenaga ini dengan Star Constellation Immortal Venerable. Adapun alam mimpi jalan surga, konstelasi bintang abadi yang mulia hampir berhasil sebelumnya. Bagaimana Fang Yuan bisa menyerap begitu banyak alam mimpi jalan surga dalam waktu singkat? Konstelasi bintang konstelasi, bintang matahari raksasa abadi yang mulia dibuat balasan yang asal-asalan. Pertarungan tiga orang yang terhormat berlanjut dengan jalan buntu, konstelasi bintang yang mulia abadi terus membujuk, matahari raksasa, lihatlah surga memurnikan iblis yang terhormat. Situasinya adalah yang terburuk tetapi sudah melawan saya hingga seri. Apa yang akan terjadi jika dia memiliki cukup esensi abadi dalam masa depan? Giant Sun Immortal yang mulia menghela nafas saat dia menjawab. 2. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi, dia menghela nafas lagi saat dia ragu untuk berbicara. Konstelasi bintang kelopak mata Immortal Venerable berkedut sedikit, dia tahu dia harus memberikan manfaat untuk membuat Giant Sun Immortal Venerable mengambil tindakan. Dia tidak ragu-ragu saat dia segera menyerahkan banyak hasil penelitian jalur darah kepada raksasa matahari abadi yang mulia melalui surga kuning yang berharga. Setelah memperoleh manfaatnya, Giant Sun Immortal Venerated menyerang Fang Yuan dengan marah sekali lagi. Fang Yuan mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa kekuatan yang dia tunjukkan telah menyentuh garis bawah. Dari dua orang yang terhormat, jika dia melewatinya sedikit saja, kedua orang yang terhormat itu akan bersekutu lebih erat lagi. Ini akan menimbulkan kerugian yang tidak menguntungkan. Segera, Fang Yuan berteriak keras, kalian memaksaku. Saat dia selesai berbicara, dia mengaktifkan gerakan pembunuh, berubah menjadi pelangi cahaya spiral yang melesat melewati medan perang. Kedua orang yang terhormat itu tercengang sebelum ekspresi mereka berubah. Mereka memahami niat jahat Fang Yuan saat mereka dengan cepat menggunakan metode mereka untuk menghalangi pelangi spiral. Kedua orang yang terhormat itu tidak memiliki koordinasi diam-diam, mereka menyerang pada saat yang sama yang sebaliknya membiarkan Fang Yuan tidak terluka. Fang Yuan tidak menerima serangan apapun. Serangan. Dia segera mundur dan menjauh dari kedua orang terhormat itu sebelum menggunakan jurus pembunuh untuk terbang keluar dari medan perang. Kedua orang terhormat itu hanya bisa mencoba menghalanginya lagi. Kali ini, mereka berkomunikasi satu sama lain dan tidak ada celah seperti sebelumnya. Tapi seperti ini, Fang Yuan memiliki inisiatif sebagai gantinya. Kedua yang terhormat merasa terkekang saat Fang Yuan menuju ke arah yang terhormat jiwa iblis spektral. Dalam pertarungan tiga yang terhormat, jiwa iblis spektral ketidakaktifan Demon Venera adalah hal yang baik bagi Giant Sun Immortal Venera dan Star Constellation Immortal Venera. Fang Yuan memiliki niat jahat, dia ingin membuat marah ini yang terhormat dan membawanya untuk menciptakan kekacauan sementara dia berusaha mendapatkan keuntungan. Konfrontasi berlangsung beberapa saat tetapi kedua yang terhormat itu tidak dapat menghentikannya. Setiap kali, akhirnya, Fang Yuan berhasil mengenai Spectral Soul Demon Venerable. Spectral Soul Demon Venerable telah kehilangan rasionalitasnya, dia adalah seorang yang terhormat tetapi lebih dekat menjadi makhluk jiwa. Setelah marah, dia segera menyerbu ke medan perang tiga orang yang terhormat. Giant Sun Immortal Venerated dan Star Constellation Immortal Venerated hanya bisa menghadapinya tanpa daya, dia titik. SPECTRALSOULDEMONFENERABLETIDAKPEDULISIAPAYANDIPANDIAPERLUDIDISERAHKANKEPADADIA.
Selama PRIODINIKEKUATEANDIATELAHTERSISAKEDUATERSISA ketiga. Meningkat banyak dan tidak lagi dalam kondisi lemah sebelumnya. 3 orang terhormat perlu lebih berhati-hati daripada sebelumnya saat melawan Spektral Sol. Serangan. Spektral 3 orang terhormat tidak ingin memprovokasi hal ini, orang gila. Mereka juga harus bertarung satu sama lain, singkatnya SITUASINYASANGAT kacau. Medan perang yang KACAU adalah yang paling menguntungkan bagi Fang Yuan. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Jika situasi sebelumnya berlanjut, rahasia surgawinya yang tersembunyi tidak akan bisa bertahan lama. Segera, dia mengambil keuntungan dari kekacauan untuk mengaktifkan rahasia surgawi yang tersembunyi 2 kali pada dirinya sendiri tanpa membocorkan sedikit pun aura mereka. Konstelasi bintang abadi yang mulia tetap menyala. PERENCANANDANAKHIRNYAMERAIHKSEMPATANSPECTRALESOULDEMONFENERABLEKAEKAELOMPOKALAMMIMPJALAN surga. Lakukan apa saja pada Spectral Soul Demon Venera, yang menggagalkan rencana Star Constellation Immortal Venera. Keempat Venera bertarung di tengah alam mimpi jalan surga, selama mereka bisa. Itu bukan jurus pembunuh jalan mimpi, bahkan jurus pembunuh terhormat tidak dapat melukai alam mimpi jalan surga. Alam mimpi jalan surga tidak menyerang SPECTRALSOULDEMONFENERABLETETAPIMENYERANGTIGA Venerable lainnya. Pada saat yang sama, GINTSUNIMMORTALFENERABLEDANSTARCONSTELATIONIMMORTALFENERABLE bergandengan tangan untuk menyerang Fang Yuan. Fang Yuan perlu menyerang Star Constellation Immortal Venerated dan terus menekannya untuk menghentikannya melukai klonnya Meng Qiuzhen. Adapun Spectral Soul Demon Venerable, dia menyerang tidak peduli siapapun itu. Alam mimpi jalan surga bukanlah pengecualian, tetapi serangannya tidak efektif terhadap adegan kacau. Ini berlangsung selama 15 menit, Star Constellation Immortal Venerated secara bertahap mendapatkan keunggulan. Dia adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan yang HLIDALAM perencanaan, SITUASIYANGKACAUBERARTIDIAMMILIKILEBIHBANYAKFAKTORYANGHARUSDI perhitungan. KETIKADIAMULAIBERADAPTASIDANMENYADARIBERBAGAIFKTORDIABISAMEMANFAATKAN lingkungan sekitar dengan mudah. Menemukan bahwa konstelasi bintang abadi yang mulia telah berulang kali menggunakan alam mimpi jalan surga di sekitarnya, matahari raksasa abadi yang mulia, atau spektral untuk menghentikannya, Fang Yuan tahu sudah waktunya menggunakan kartu truf lainnya. Jurus pembunuh abadi, penyembunyian hantu surgawi. Tanda seru. Saat itu, Spectral Soul Demon Venera langsung mengabaikan Fang Yuan. Fang Yuan dengan terang-terangan bergerak melewati tangan Spectral Soul Demon Venera yang tak terhitung jumlahnya dan meraih Star Constellation Immortal. Yang mulia, sebuah gerakan pembunuh yang ganas memberikan pukulan besar pada konstelasi bintang abadi yang mulia. Fang Yuan, kamu, Fang Yuan, mengesankan, begitulah adanya, itu. Konstelasi bintang dan matahari raksasa terguncang. Bab 2314, aku tinggal di semua makhluk hidup dan surga dan bumi. Di antara banyak gerakan pembunuh yang dimodifikasi, penyembunyian hantu surgawi sebenarnya adalah yang pertama selesai. Karena pertempuran di Gua Iblis Gila tempat persembunyian hantu Fang Yuan terkekang, Fang Yuan berpikir untuk mengubahnya. Ketika surganya tingkat pencapaian jalur meningkat dengan cepat dan telah mencuri jurus pembunuh rahasia surgawi, ia mengubah penyembunyian hantu menjadi penyembunyian hantu surgawi. Jurus pembunuh penyembunyian hantu itu sendiri pada peringkat 9, jadi tidak banyak peningkatan. Namun, setelah menambahkan cacing Gu di jalur surga, metode yang ditargetkan sebelumnya terhadap penyembunyian hantu menjadi tidak efektif. Kali ini, tubuh Fang Yuan ditutupi oleh lapisan baju besi tembus pandang berwarna gelap dan topeng tulang putih pucat menutupi wajahnya. Kosong, itu adalah manifestasi dari jurus pembunuh penyembunyian hantu surgawi. Berbeda dari rahasia surgawi yang tersembunyi, aura penyembunyian hantu surgawi melonjak tetapi tampaknya sama sekali tidak ada. Kepada Spectral Soul Demon Venerable,
Giant Sun Immortal Venerable menggunakan banyak metode berturut-turut, tetapi semuanya tidak efektif terhadap penyembunyian hantu surgawi Fang Yuan. Petik 2. Ini adalah metode jalan surga yang menunjukkan Fang Yuan memiliki bakat dan pencapaian di jalan ini. Raksasa Matahari, apakah kamu masih akan mengawasinya saat Fang Yuan melihatmu? Yuan mendapatkan alam mimpi jalan surga ini dan membiarkannya mendapatkan peningkatan kekuatan. Konstelasi bintang yang mulia abadi menggunakan kesempatan ini untuk membujuk matahari raksasa dan memperkuat kewaspadaannya terhadap Fang Yuan. Giant Sun Immortal yang mulia menghela nafas, Fang Yuan dapat mengolah semua jalur, begitu dia berhasil mengolah jalur surga, itu akan membentuk koneksi mistis dengan jalan lain, dan keuntungannya akan tak ternilai. Dia dibujuk oleh konstelasi bintang abadi yang mulia dan meningkatkan kekuatannya meskipun demikian. Situasi Fang Yuan telah membaik. Dia bertarung sambil bergerak di sekitar Spectral Soul Demon yang terhormat, target utamanya masih Star Constellation. Yang terhormat abadi, jurus pembunuh abadi, Pelangit 7 Pembunuh. Jurus pembunuh gabungan ini digunakan oleh Fang Yuan berulang kali untuk mengganggu Star Constellation Immortal Venerated. Star Constellation Immortal Venerated mencoba menggunakan niat kacau untuk menghilangkan jurus pembunuh mimpi itu terus-menerus dan terus-menerus. Terkadang, dia baru saja selesai menyiapkan jurusnya ketika Fang Yuan mengejarnya, dan terkadang, dia baru saja mengaktifkannya. Namun, ia harus membatalkannya untuk mengatasi serangan Fang Yuan. Konstelasi bintang abadi yang mulia dan raksasa matahari abadi yang mulia menyerang Fang Yuan, tetapi Fang Yuan tetap dekat dengan Spectral Soul Demon Venerable dan sedikit menghindar untuk membiarkan Spectral Soul Demon Venerable menerima serangan. Spectral Soul Demon Venerable menerima serangan itu. Serangan dan menjadi lebih marah, terus menyerang dengan penuh serangan. Dia melihat konstelasi bintang abadi yang mulia dan matahari raksasa abadi yang mulia sebagai duri di matanya, tetapi MENGABAIKANFANGYUANYANG memanfaatkannya. SETLAHKEBUNTUANINIBERLANGSUNGLAMASTARCONSTARCHONSTELATIONERABLE dengan TEGASMENGUBA strategi. DIAMEMBUATGIANT Sun Immortal yang mulia melindunginya sementara dia mencari kesempatan untuk menggunakan jurus pembunuhnya. Ekspresi Fang Yuan sedikit bergetar. Saat pertempuran berlanjut, keduanya kerjasama para yang terhormat menjadi lebih dalam. Spectral Soul Demon yang terhormat meraung saat dia menyerang Star Constellation Immortal yang terhormat dengan lengan raksasanya yang tak terhitung jumlahnya. Giant Sun Immortal yang mulia berteriak saat dia menghalangi di depan konstelasi bintang abadi yang mulia, kabut emas yang luas muncul dan menutupi sebagian besar medan perang. Setan jiwa spektral tangan yang mulia yang tak terhitung jumlahnya menghantam kabut emas dan mengobrak-abriknya. Kabut emas terus menghilang tetapi dengan cepat terisi kembali. Setan jiwa spektral yang mulia telah kehilangan akal sehatnya, dia seharusnya menggunakan jurus pembunuh saat ini untuk menerobos pertahanan dengan cepat. Star Constellation Immortal Venerated mengambil keuntungan dari titik ini. Bahkan jika Spectral Soul Demon Venera menggunakan jurus pembunuh, itu mungkin bukan pilihan yang tepat. Fang Yuan menghela nafas, dia tidak punya pilihan lain, TETAPIUNTUKMENGGUNAKANKARTU lain. GERAKANPEMBUNUH abadi tanda pisah KEDATANGANNAGAULARDENGANDEBUKABUTDANANGINJIWA peledak. Fang Yuan menunjuk ke arah Spectral Soul Demon yang mulia. Spectral Soul Demon yang mulia segera meratap dengan sedih. 100. Lengan hitamnya yang besar tiba-tiba terpelintir dan berputar. Menjadi naga dan ular yang menghembuskan debu dan kabut tebal. Mereka kemudian meledak, membentuk bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan kabut emas milik Giant Sun Immortal Venerated. GIANTSUNIMMORTALVENERABLEBATUKKELUARMULUTBESAR darah METODEPERTAHANANYARUSAKDANDIAMENDERITASERANGAN STARCONSTELLATIONIMMORTALVENERABLEJUGA terjebak dalam gerakan itu dan niat kacau itu menghilangkan mimpi yang diaktifkan selama beberapa tarikan napas dan terpaksa berhenti. Setan jiwa spektral yang terhormat melolong dan meraung marah saat dia menyerang ke arah dua orang yang terhormat itu. Fang Yuan disembunyikan oleh penyembunyian hantu surgawi,
sedangkan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral berpikir bahwa kedua orang yang terhormat itu TELAHMENYERANG sebagai gantinya. Gerakan pembunuh baru lagi, tanda seru. Aura ini, inti PASTIDOMAINSURGADAN bumi, lembah Luopo. Matahari raksasa abadi Yang Mulia memegang dadanya sambil menyembuhkan luka-lukanya sambil menghindari tangan hantu jiwa iblis spektral Yang Mulia. Berapa banyak gerakan pembunuh setingkat ini yang telah dia lakukan? Deduksi. Konstelasi bintang Yang Mulia abadi menggertakkan giginya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya bintang saat dia ingin melihat melalui Fang Yuan. Tapi Fang Yuan masih terlindungi oleh rahasia surgawi yang tersembunyi. Dia tidak bisa melihatnya, tidak peduli apa yang dia lakukan. Setelah Fang Yuan menggunakan gerakan ini, dia tampak kelelahan dan kurang menyerang. Seolah-olah dia telah menghabiskan banyak esensi abadi. Dia tidak dapat menggunakan gelombang keberangkatan mengejutkan tahun mimpi dan suara Dang Hun karena pangkatnya 7 armor mimpi diberikan kepada Meng Qiuzen. Kedatangan naga ular dengan kabut debu dan angin jiwa peledak cukup bagus. Namun, karena itu adalah jurus pembunuh gabungan, yang melibatkan banyak jalur dan cacing gu, pikiran Fang Yuan hampir kosong. Bagaimanapun, dia harus terus mempertahankan pembunuh peringkat 9. Gerakan, selubung perlindungan jaring surgawi, dan penyembunyian hantu surgawi. Untungnya, gerakan pembunuh rahasia surgawi peringkat 9 yang dikaburkan tidak membutuhkannya untuk memperhatikannya, SETIAP waktu. Salah satu kelemahan dari jurus pembunuh gabungan adalah mereka mengeluarkan terlalu banyak pikiran. Star Constellation Immortal Venerable melakukan penyesuaian yang cerdik tetapi tetap gagal. Qiuzen terus menjelajahi alam mimpi, memberikan manfaat konstan pada tubuh utama Fang Yuan. Meskipun serangan Fang Yuan berkurang secara nyata, ia menggunakan Rival of Naga Ular dengan debu kabut dan angin jiwa peledak untuk mengusir dan menekan dua orang yang terhormat. Langit spektral baru saja terbentuk, dinding ki angin surgawi telah terbentuk. Tidak cukup tebal, dan tidak ada awan, para dewagu dari 5 wilayah dapat mengamati pertempuran dengan mudah. Melihat Fang Yuan yang menang, banyak para dewagu dari benua tengah dan dataran utara terkejut dan khawatir. Ada yang mengutuk Fang Yuan karena sifatnya yang tidak tahu malu, ada yang berdoa untuk jalan yang benar, sementara ada yang terguncang oleh kekuatan iblis, wajah mereka berubah pucat pasi. Adapun para dewa Laut Timur, kegembiraan terlihat di wajah mereka. Sialan, jika Blood Sea telah selesai dan aku memiliki jurus pembunuh jalur darah dengan level seperti itu, mengapa aku harus takut dengan metode Fang Yuan? Giant Sun Immortal Yang Mulia menggertakkan giginya, emosinya yang tertahan terakumulasi hingga batasnya, akhirnya membuatnya menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Langkah pembunuh jalan keberuntungan, aku tinggal di semua kehidupan makhluk dan langit dan bumi. Setelah matahari raksasa abadi Yang Mulia mengaktifkan gerakan ini, pilar cahaya raksasa segera terbentuk. Pilar cahaya itu berwarna emas yang menyilaukan, dan berdiri megah di antara langit dan bumi, tingginya puluhan ribu kaki dan sangat tebal. Matahari raksasa abadi Yang Mulia berdiri di dalam pilar cahaya, kedua tangan dan kakinya terentang ke samping. Rambutnya berkibar, wajahnya berubah dengan ganas saat dia berteriak, urat-uratnya menonjol di atas seluruh tubuhnya seolah-olah dia merasakan sakit yang luar biasa. Ketika jurus pembunuh diaktifkan, semua serangan spektral Soul Demon Venerable diblokir oleh cahaya kemasan. Fang Yuan mencoba menyerang, tetapi menemukan bahwa jika dia menyerang pilar cahaya kemasan sekali saja, keberuntungannya akan goyang dan bahkan menunjukkan tanda-tanda keberadaan, DISERAPOLEHGIANTSUNIMMORTAL Venerable. Fang Yuan membuat keputusan yang bijaksana untuk menghentikan tindakannya. Raksasa matahari abadi Yang Mulia, apa yang telah Anda lakukan? Ekspresi bintang konstelasi abadi Yang Mulia juga tidak sedap dipandang. Jurus Giant. Pilar cahaya keemasan itu bertahan selama 9 napas pendek sebelum berhenti tiba-tiba dan menghilang. Tubuh Giant Sun Immortal Venerable diselimuti oleh lapisan cahaya keemasan. Otot-ototnya menggembung, rambut keemasannya berkibar liar, seluruh tubuhnya tampak mengembang. Dia melihat ke arah konstelasi bintang abadi Yang Mulia. Tatapan tajam itu membuat konstelasi bintang abadi Yang Mulia menyipitkan matanya. Matahari raksasa Yang Mulia abadi bergumam, konstelasi bintang, jangan khawatir. Jangkauan gerakan ini mencakup seluruh 5 wilayah, tidak ada cara untuk menghindarimu. Setan jiwa spektral Yang Mulia meraung, menimbulkan kabut hitam yang mengerikan yang menutupi langit.
Matahari raksasa abadi yang mulia berteriak dan menghembuskan napas dengan keras, membentuk badai yang tak terbatas. Badai itu menyapu segalanya, menyingkirkan kabut hitam, memperlihatkan ratusan ribu kecebong seperti bola jiwa. Bola jiwa meledak di sekitar matahari raksasa abadi yang mulia, raksasa Sun Immortal yang mulia mendengus dengan jijik, penghalang cahaya keemasan samar itu bahkan tidak rusak sedikitpun. Tangan yang tak terhitung jumlahnya dari Spectral Soul Demon yang mulia menyerang, Sun Immortal Venerable membalas serangan itu hanya dengan tinju dan tendangan. Tangan hantu Spectral Soul Demon Venerable dan lengan gelapnya seperti telur yang dilempar ke batu. Setelah tabrakan itu, bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengebor ke dalam lengan yang gelap lalu melesat keluar, meledakkan lengan yang gelap itu. Giant Sun Immortal Venerated mulai melakukan serangan balik, Spectral Soul Demon Venerable langsung tertekan. Tidak peduli seberapa gilanya dia melakukan serangan balik, dia diserang lebih kejam lagi oleh Giant Sun Immortal Venerable. Fang Yuan bertarung dengan Giant Sun Immortal Venerable dan menemukan bahwa Giant Sun telah mendapatkan peningkatan menyeluruh dalam serangan, pertahanan, pergerakan, dan penyembuhan. Fang Yuan juga tertekan, tetapi dia perlahan-lahan melihat beberapa detail. Langkah ini mungkin secara paksa mengekstraksi keberuntungan eksternal dan memaksakannya pada tubuhnya. Tapi seberapa besar, apakah jangkauan gerakan ini? Percakapan, Giant gerakan ini memiliki kedalaman yang lebih dalam, dapat memengaruhi surga dan keberuntungan bumi, serta keberuntungan semua makhluk hidup, membuat semua keberuntungan berputar di sekitar matahari raksasa abadi yang mulia. Jurus pembunuh itu disebut, aku tinggal di semua makhluk hidup dan surga dan bumi, itu benar-benar sesuai dengan namanya. Fang Yuan memiliki panci keberuntungan memasak dan tabir pelindung jaring surgawi, keberuntungannya adalah tidak terpengaruh oleh gerakan ini. Tapi metode pertahanan Star Constellation Immortal Venerable melawan jalur keberuntungan dihancurkan oleh Giant Sun Immortal Venerable dan menjadi tidak berguna. Tapi konstelasi bintang abadi yang mulia tidak mengungkapkan apapun untuk saat ini. Bagaimanapun, hal yang mendesak adalah menangani Fang Yuan dan membunuh Meng Qiuzhen. Setelah mengaktifkan jurus pembunuh, keberuntungan Giant Sun Immortal Venerable meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menambahkan sistem pertarungannya, kekuatannya menerima amplifikasi menyeluruh yang mengerikan. Spectral Soul Demon Venerable tidak memiliki rasionalitas. Setelah menyerang dengan gila-gilaan untuk sementara waktu, dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Fang Yuan juga tidak kaya, tetapi dia masih berkonsentrasi pada konstelasi bintang abadi yang mulia. Faktanya, apakah matahari raksasa abadi yang mulia kuat atau tidak, itu tidak penting. Selama tidak ada batasan dari gerakan pembunuh medan perang, Fang Yuan bebas untuk maju dan mundur. Menurut pendapat Fang Yuan, faktor kuncinya adalah konstelasi bintang abadi. Yang mulia, dia berteriak ke arah konstelasi bintang abadi yang mulia secara terbuka dan tidak melalui transmisi suara. Konstelasi bintang, Anda memiliki rencana yang bagus untuk menjadikan saya dan matahari raksasa menghabiskan esensi abadi kita sementara kau mengulur waktu. Bisakah metodemu menghancurkan klon jalur impianku? Star Constellation Immortal yang mulia mencibir, jika itu yang kau pikirkan, bagaimana kalau membiarkanku mencobanya? Fang Yuan menjawab dengan tenang, Star Constellation, kau masih yang pertama. Yang lebih terampil, Anda melihat melalui pikiran saya yang berhati-hati dan bahwa saya tidak akan berani mengambil risiko dalam hal ini. Dalam hal itu, saya tidak punya pilihan. TETAPIMENGGUNAKANMETODL lain. STARCONSTLLATIONIMMORTALFENERABLEDANGIANTSUNIMMORTALFENERABLESEGERA awas pada titik. SEJAK awalnya koma si pembunuh MENGGERAKKANFANGYUANTERUNGKAPSANGATMENGEJUTKANDAN kuat titik. TERUTAMAMETODE pertahanannya koma KEDUAYANGDITERHORMATMASIHTIDAKDAPATMELIHATMELALUI itu titik. KEDUAYANGDIDEKATPERHATEIANUNTUKSMENTARATETAPITIDAKMELIHATFANGYUANMENGGUNAKANMETODEAPALAGI
STARCONSTELLATIONIMMORTALVENERABLE tertawa titik 2 FANG Yuan, HANYANLISANTIDAKBERARTIAPAYANGBERARTITIDAK berarti. Berarti apa saja? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, saya telah menggunakan metode ini sejak lama. Berbicara tentang itu, perhitungan susunan bintang Star Constellation benar-benar luas dan menakjubkan. Sayang sekali, dibangun dengan tergesa-gesa dan akan hancur dengan cepat juga. Konstelasi bintang yang mulia abadi segera mengerutkan kening. Pada saat yang sama, benua tengah, di luar formasi perhitungan susunan bintang, leluhur Laut Qi muncul, gemuruh, jalur Qi-nya gerakan pembunuh diaktifkan. Pada saat berikutnya, langit dan bumi berguncang saat Qi yang tak terbatas melonjak dan menekan formasi perhitungan susunan bintang bab 2315, tidak ada yang pasti kecuali keberhasilan. Sejak matahari dihancurkan, 5 wilayah dan 2 surga jatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Setan jiwa spektral yang terhormat yang terbakar dengan api biru dan menakutkan tidak akan pernah bisa menggantikan matahari. Karena yang dia berikan pada dunia bukanlah vitalitas dan kehangatan, tetapi dingin dan niat membunuh. Dalam kegelapan ini, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit benua tengah menjadi penghiburan bagi manusia. Namun, saat ini, cahaya bintang yang menyilaukan ini sedang bersinar. Diserang, arus Qi yang besar dan bergelombang menenggelamkan cahaya bintang yang tak terbatas. Leluhur Laut Qi melambaikan lengan bajunya saat dia perlahan terbang di udara dan melanjutkan serangannya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia adalah salah satu pengaturan yang dibuat Fang Yuan ketika dia mengerahkan pasukan sebelumnya. Saat ini, dia segera bertindak setelah menerima perintah utama. Pesan tubuh, ruang di dalam formasi perhitungan susunan bintang gempar. Ada banyak gu abadi yang ditempatkan di sini. Konstelasi bintang abadi yang mulia mengatur banyak gu immortals ada di sini karena formasi perhitungan susunan bintangnya rapuh. Star Constellation Immortal yang mulia menyadari bahwa formasi perhitungan susunan bintang yang dibangun hanya dalam satu langkah. Periode yang singkat adalah kelemahan pengadilan surgawi dan akan menjadi target para bangsawan lainnya. Jadi dia juga meninggalkan menara bordir dan papan catur konstelasi bintang dalam formasi ini. Tanda seru, leluhur laut muncul di sisi timur laut, dia memadamkan 3871 bintang dengan satu gerakan. Laporan mendesak. Klon jalur perbudakan Fang Yuan Wu Shuai muncul di sisi barat laut dan menghancurkan 2664 bintang. Kehendak konstelasi bintang di dalam menara bordir hanya sekitar mengirim perintah ketika seluruh ruang formasi bergetar hebat. Dia kemudian mendengar gu immortals yang bertanggung jawab atas informasi berteriak panik, Zan Budu muncul. Dia menyerang dari selatan dan datang langsung ke arah kita. Zan Budu. Kehendak konstelasi bintang segera mengendalikan pikirannya untuk melihat melalui formasi perhitungan susunan bintang. Dia melihat seorang pria muda berwajah cerah mengenakan jubah besar berwarna merah darah. Momentumnya seperti harimau yang keluar dari gunung atau naga gila yang turun ke dunia, serangannya menghasilkan suara ledakan seperti dia melangkah maju. Kehendak Star Constellation mendesah. Sudah ada petunjuk dari situasi klan Fang tentang Fang Yuan yang mampu menghidupkan kembali gu immortals. Zanbu kebangkitan Du tidak mengejutkan keinginan konstelasi bintang. Tapi dia sedikit terganggu dalam situasi ini. Leluhur Laut Qi dan Zanbu Du memiliki kekuatan semu. Kekuatan pertempuran yang terhormat sementara Wu Shuai adalah ahli peringkat puncak 8. Dalam aspek ini, pengadilan surgawi kekurangan ahli elit yang dapat menandingi mereka. King Chou bisa dianggap satu tetapi sedang menjaga kota Kaisar Ilahi pada saat ini. Berdasarkan kepentingan strategis, kota Kaisar Ilahi jauh lebih penting daripada susunan bintang, pembentukan perhitungan titik. Adapun Qin Dingling, Che Wei, dan sisanya, mereka adalah ahli di antara peringkat 8 tetapi masih kurang dibandingkan dengan Qi Laut dan Zan Budu. Fang Yuan dapat menghidupkan kembali gu immortals sambil mempertahankan level kultivasi mereka. Jika demikian, di mana bawahan? Manusia varian peringkat 8-nya bersembunyi sekarang. Situasinya tidak jelas. Star Constellation akan memutuskan untuk bermain aman dan memprioritaskan mempertahankan pembentukan perhitungan susunan bintang. Star Constellation akan secara pribadi mengendalikan perhitungan susunan bintang, pembentukan titik koma dalam sekejap koma cahaya bintang yang menyilaukan bersinar titik.
Leluhur Laut Qi dan Wu Shuai harus menutup mata mereka dan menggunakan gerakan pembunuh investigasi titik. HANYAZHANBUDU yang memiliki tubuh yang sangat kuat membuka matanya lebar-lebar tanpa khawatir. Cahaya bintang meredup dengan cepat, leluhur Laut Qi, Wu Shuai, dan penglihatan Zhan Budu berubah. Tiba-tiba, mereka menemukan diri mereka di papan catur besar. Ini adalah papan catur konstelasi bintang. Formasi perhitungan susunan bintang. Ini dan papan catur konstelasi bintang dapat saling terhubung, saling mendukung. Bukan hanya ini, mungkin juga menara bordir membantu. 3 klon Fang Yuan berbicara secara diam-diam sambil menyerang dengan gila-gilaan. Ledakan terdengar, formasi perhitungan susunan bintang bergetar hebat tetapi hampir tidak dapat bertahan dengan BANTUANMENARASULAMDAN papan catur konstelasi bintang titik. INITIDAK baik, JIKASITUASIJATUH kebuntuan, BAGAIMANAKITADAPATMEMBANTUTEKANANTUBUHUTAMAKITA, Star Constellation Immortal Venerable. Hati leluhur Qi sedikit tenggelam. 2 lainnya tahu ini tidak baik dan memperkuat serangan mereka. Surga, spektral, pertarungan 4 orang yang terhormat terus berlanjut. Klon Fang Yuan membuat gerakan tetapi diblokir oleh pengaturan Star Constellation Immortal Venerate. Namun, situasi Fang Yuan membaik dengan cepat titik. Situasinya meresahkan sebelumnya karena Giant Sun Immortal Venerable menggunakan kekuatan penuhnya titik. Namun, situasinya berubah sekarang karena Giant Sun Immortal Venerate juga. Kekuatan pertempuran Giant Sun Immortal Venerate terus-menerus jatuh. Meskipun gerakan pembunuh, aku tinggal di semua makhluk hidup dan surga dan bumi, sangat kuat, ia secara paksa mengekstrak keberuntungan eksternal. Ia seperti pohon tanpa akar atau badan air tanpa sumber, semakin banyak ia digunakan, semakin sedikit tetap. Tidak hanya ini, ketika efek dari gerakan ini menghilang sepenuhnya, keberuntungan Giant Sun Immortal Venerate akan jatuh ke dalam kondisi melemah yang akan bertahan lama. Beberapa saat sebelum kembali normal, berita tentang serangan formasi perhitungan susunan bintang sudah diketahui oleh konstelasi bintang abadi yang terhormat di bagian paling atas. Saat pertama, tapi dia tidak bisa kembali untuk memperkuatnya. Saat dia melakukan itu, dia akan jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan. Pada saat itu, mengapa akankah Giant Sun Immortal Venerate bersedia bertarung melawan Spectral Soul Demon Venerate dan Fang Yuan sendirian? Jika Star Constellation Immortal Venerate secara membabi buta peduli tentang manfaat pengadilan surgawi, itu pasti akan membuat celah dalam aliansi 2 Venerate. Bagaimanapun, Giant Sun bukanlah seorang yang terhormat dari pengadilan surgawi, dia tidak memiliki sentimen yang sama dengan yang mulia konstelasi bintang abadi, aliansi ini hanya karena situasinya. Faktanya, konstelasi bintang abadi yang mulia menduga bahwa jika dia kembali untuk memperkuat benua tengah, Fang Yuan akan mengejarnya. Di antara para yang mulia, hanya konstelasi bintang abadi yang mulia dapat menimbulkan ancaman bagi Meng Qiuzen. Fang Yuan akan secara langsung membawa medan perang ke benua tengah yang bahkan lebih berbahaya, ke benua tengah. Konstelasi bintang abadi yang mulia membela diri terhadap gangguan Fang Yuan yang terus-menerus sambil mendesah dalam hati atas kelicikannya dan pemahamannya tentang hati manusia, memilih waktu yang tepat bagi klonnya untuk melakukan gerakan. Star Constellation Immortal Venerable juga mencoba menggunakan gerakan pembunuh lainnya untuk menyerang Fang Yuan. Meskipun Spectral Soul Demon yang terhormat itu kuat, dia kehilangan akal sehatnya dan hanya menjadi pengganggu. Fang Yuan masih merupakan faktor krusial dan ancaman terbesar. Tapi bintang upaya terus-menerus dari Constellation Immortal Venerable tidak menunjukkan efek yang terlihat. Fang Yuan menggunakan Spectral Soul Demon Venerable untuk melindungi dirinya sendiri. Taktik pertempurannya dangkal tetapi berhasil. Efek yang sangat bagus. Pertarungan kacau dari keempat yang terhormat berlangsung lebih lama. Melihat bahwa, aku tinggal di semua makhluk hidup dan surga dan bumi, pembunuh gerakannya semakin berkurang, Giant Sun Immortal Venerable tidak punya pilihan selain mengaktifkan gerakan ini lagi. Dalam sekejap, pilar cahaya keemasan muncul sekali lagi. Itu membentang melintasi langit dan bumi, itu agung, luar biasa, dan sangat mempesona. Keberuntungan Giant Sun Immortal Venerate menguat sekali lagi dan kekuatan pertempurannya meningkat, KE sebelumnya. Aku tinggal di semua makhluk hidup dan gerakan pembunuh surga dan bumi dapat digunakan terus-menerus tetapi efek sampingnya akan meningkat selanjutnya.
Saat ini, matahari raksasa abadi yang mulia berada dalam posisi yang tidak memungkinkannya untuk mundur, seluruh sistem pertarungannya didasarkan pada keberuntungan positifnya. Jika keberuntungannya rendah, kekuatan tempurnya akan berkurang secara signifikan. Giant Sun Immortal Venerable tentu saja tidak ingin mengungkapkan kekurangan jurus ini saat dia menggunakannya untuk pertama kalinya. Fang Yuan melihat aura Giant Sun Immortal Venerable bangkit lagi. Dia segera mundur dan menggunakan Spectral Soul Demon Venerable sebagai perisai untuk memblokir serangan. Sun Immortal Venerable menggertakkan giginya karena kebencian saat melihat tindakan Fang Yuan. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, situasi sebelumnya akan berubah. Replay, JADIDIASEGERAMENGGUNAKAN kartu TRUFLAINNYA. LANGKAHPEMBUNUHJALAN keberuntungan tanda pisah TIDAKYANGPASTIKECUALI kesuksesan. Raksasa. Tubuh. Cahaya keemasan perlahan naik di atas kepalanya dan berubah menjadi bola giok kuning. Aura bola giok kuning itu sangat kuat, bahkan Fang Yuan dan konstelasi bintang abadi yang mulia merasakan jantung mereka berdebar. Selanjutnya, raksasa matahari abadi yang mulia berteriak rendah dan dengan keras memukul bola giok kuning itu dengan bola giok kuning itu. Melesat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tahu betapa mengerikan gerakan ini ketika dia melihat raksasa matahari abadi itu. Keberuntungan yang mulia telah hilang sebagian besar dan hampir kembali ke keadaan semula. Dia tidak bisa langsung menguraikan kedalaman gerakan ini, jadi dia melakukannya tidak menerima jurus ini secara langsung, melainkan menghindar di belakang Spectral Soul Demon Venerable. Spectral Soul Demon Venerable tidak memiliki rasa takut saat dia menepis bola kuning giok itu. Jauh di sana dengan satu tangan. Bola giok kuning itu seperti bola yang langsung jatuh dari surga spektral. Apa? Fang Yuan dan konstelasi bintang sedikit terkejut, tercengang. Jurus ini memiliki aura yang sangat mengerikan, tetapi sebenarnya bisa ditekan dengan begitu mudah. Matahari raksasa, konstelasi bintang abadi yang mulia secara langsung mengungkapkan kekhawatirannya. Raksasa matahari abadi yang mulia tersenyum, menjawab dengan percaya diri, konstelasi bintang, silakan lihat. Langkah ini sangat luar biasa, mendalam. Itu diciptakan dengan menggunakan keberuntungan diri sendiri, keberuntungan semua makhluk hidup, dan keberuntungan surga dan bumi. Itu tidak dibatasi oleh konsep biasa tentang pelanggaran dan pertahanan, tetapi menggunakan variabel-variabel di surga dan bumi dan semua makhluk hidup untuk membentuk hasil yang akan mengejutkan kita berdua. Hanya gerakan inilah yang terjadi. Butuh waktu untuk menunjukkan kekuatannya. Konstelasi bintang abadi yang mulia mendengar jawaban ini dan segera mengajukan pertanyaan penting, lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkannya? MENUNJUKKAN efeknya. Ekspresi GIANTSUNIMMORTAL Venerable menegang. 2, waktunya, tidak tetap. Konstelasi BINTANGIMMORTAL. Venerable. 2. GIANTSUNIMMORTAL Venerable melanjutkan. 2. Ini jurus itu sudah digunakan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kenapa kamu tidak menyerang Fang Yuan bersamaku? Dia kemudian menerkam Fang Yuan. Konstelasi Immortal Venerable melirik bola kuning giok sebelum berkoordinasi dengan Giant Sun Immortal Venerable saat mereka terbang di sekitar Spectral Soul Demon Venerable dan menyerang Fang Yuan. Bola giok kuning itu bertemu dengan pasukan binatang jiwa yang besar saat turun. Setelah menembus ratusan binatang jiwa, auranya turun 10%, PERSENDANARAHNYAJUGABERUBAH sedikit. ITUTERUS jatuh, AURANYATURUNSEPULUHPERSENSAATMENEMBUSDINDINGKIANGIN surgawi. Setelah itu mencapai langit benua tengah, itu langsung melesat ke formasi perhitungan susunan bintang. Kehendak konstelasi bintang mengendalikan papan catur konstelasi bintang dan perhitungan susunan bintang. Formasi untuk menghadapi 3 klon Fang Yuan. Kedua belah pihak masih menemui jalan buntu ketika tiba-tiba,
gerakan pembunuh jalur keberuntungan itu tampak seperti telur kuning menyusup ke dalam papan catur berbintang. Apa ini? Leluhur Laut Qi dan kelompok itu segera waspada. Oh tidak, kehendak konstelasi bintang EKSPRESIBERUBAHSECARA intens titik. Baik itu perhitungan susunan bintang atau papan catur konstelasi bintang, keduanya adalah metode jalur kebijaksanaan yang dicirikan oleh perhitungan yang rumit dan rumit. Namun, batu giok kuning bola itu adalah perkumpulan jalan keberuntungan, itu adalah variabel yang sangat besar. Bola kuning giok memasuki papan catur konstelasi bintang dan segera mengganggu seluruh medan perang. Ia terus-menerus menyerap dan menolak semua jenis pengaturan yang dibuat oleh keinginan konstelasi bintang, membuat segalanya menjadi kacau. Keinginan konstelasi bintang dengan cepat mencoba untuk menekan variabel dan mempertahankan medan perang, tetapi dia tidak bisa menghindari menunjukkan celah tertentu sebagai hasilnya. Tiga klon Fang Yuan gembira dan segera meraih kesempatan ini untuk menyerang celah-celah. Beberapa saat kemudian, terjadi ledakan besar. Penglihatan klon Fang Yuan berubah tiba-tiba saat mereka muncul kembali di langit di atas benua tengah. Sebagian kecil papan catur konstelasi bintang dihancurkan dan wasiat konstelasi bintang segera menyimpannya di menara bordir.